Untuk klan Ba'alawi di Indonesia ini mayoritas tidak mengurus kewarganegaraannya. Baik yang generasi pertama, generasi berikutnya, itu nggak ada yang ngurus, makanya dia warga negara asing. Lain halnya dengan etnis Cina, Tionghoa, itu mayoritas yang umur-umur yang sudah dewasa itu punya pengesahan. Ini penting, warga masyarakat seluruh Indonesia harus tahu, khususnya masyarakat atau orang-orang pribumi. Ternyata ini ya, para klan Ba'alawi atau para Khabib sampai saat ini statusnya masih warga negara asing. Bagi saya ini sangat penting, dan warga negara Indonesia semuanya harus tahu, terutama anak-anak pribumi asli, yang mana para Khabib, para klan Ba'alawi ternyata statusnya itu belum WNI dan masih warga negara asing. Serta Gus Subhan SHMH kemarin telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan judicial review tentang kewarganegaraan klan Ba'alawi tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, ternyata para klan Ba'alawi itu sampai saat ini belum ada yang mengurus kewarganegaraannya untuk menjadi WNI. Pada saat tahun 58, Wakil Presiden Bung Hatta telah memberikan kebijakan yang mana warga negara asing silahkan, kalau ingin menjadi WNI silahkan mengurus segala persyaratannya, dan ternyata orang-orang klan Ba'alawi itu tidak ada yang mengurus untuk menjadi WNI tersebut. Beda dengan WNA yang ada di Indonesia ini. Contohnya orang-orang Cina itu langsung mengurus karena diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menjadi WNI tersebut. Nah, memang para klan Ba'alawi atau orang-orang Arab dari zaman ini, di saat zaman Belanda itu kategorinya termasuk sebagai warga negara kelas 2. Kalau kelas pertama itu orang Eropa, orang-orang Yaman ini kelas 2, dan orang Indonesia, orang Nusantara itu dianggapnya kelas 3. Jadi karena mereka itu angkuh menganggap Indonesia ini berada di bawahnya, maka mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga meskipun pemerintah memberikan solusi untuk mengajukan menjadi WNI, mereka tidak melakukannya. Lain halnya seperti yang saya sebutkan, orang-orang WNA yang lain, contohnya WNA Cina itu langsung mengurus menjadi WNI. Dan mungkin saja mereka itu mengharapkan tuannya orang Belanda itu balik lagi menjajah Indonesia, barangkali seperti itu. Atau memang karena kesombongannya menganggap dirinya kelasnya, derajatnya lebih tinggi daripada orang Nusantara, mereka tidak mau. Maka tidak heran karena orang tuanya dulu tidak mengurus untuk menjadi WNI, jadi peranakannya yang sekarang pun statusnya juga belum WNI, meskipun kebanyakan sudah punya KTP maupun KK. Tetapi menurut Gus Subhan, secara hukum mereka itu masih WNA. Nah, saya membuat video ini untuk ikut mempublikasikan agar supaya banyak masyarakat yang tahu, sehingga nanti bisa didengar oleh pemerintah. Mudah-mudahan setelah pemerintah mengetahui, bisa melakukan tindakan atau memberi peraturan yang sifatnya bisa memberi kesempatan untuk mereka itu mengurus kewarganegaraannya untuk menjadi WNI, atau kalau nggak mau ya diusir saja, kan begitu.
Karena pada saat Bung Hatta memberikan solusi, siapa yang tidak mau mengurus sebagai WNI ya silahkan pulang ke negaranya, kan begitu. Nah saat itu tahun 58 mereka tidak mau, bahkan sampai sekarang juga belum mengurus. Ya kalau pemerintah mendeportasi orang-orang tersebut saya rasa wajar-wajar saja. Maka hal ini, pemberitaan ini harus kita viralkan ya, karena toh kita tahu orang-orang Pahlawi banyak yang menjadi provokator, yang rese, yang selalu mengadu domba, kan begitu. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia asli harus memviralkan video ini ya. Karena apa? Biasanya memang kalau belum viral itu belum ditindaklanjuti. Hal ini bukan sesuatu hal yang main-main, jangan disepelekan. Pahlawi itu telah banyak melakukan penyimpangan ya. Makanya kesempatan emas hal ini supaya pemerintah bisa melakukan suatu tindakan. Karena kenapa mereka kok tidak mau menjadi WNI, tapi masih tinggalnya di sini. Mudah-mudahan pemerintah bisa melakukan tindakan yang tepat, entah mereka itu dihimbau untuk mengurus status kewarganegaranya atau yang lain, entah nanti kebijakan dari pemerintah itu apa ya. Mudah-mudahan kita semuanya mempublikasikan video-video pemberitaan tentang hal ini, yang mana para Kabib atau Pahlawi ini masih WNA alias warga negara asing. Mari kita lihat video dari Gus Subhan tentang pernyataannya, yang mana beliau telah menggugat atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berikut ini. Saya tandaskan di sini bahwa nanti andai kata dikabulkan atau ditolak, klan Pahlawi tetap menjadi warga negara asing di Indonesia statusnya. Jadi tidak mempengaruhi putusan MK nanti. Mau dikabulkan atau ditolak, klan Pahlawi atau khususnya Arab, selama dia tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, dia adalah orang asing. Untuk klan Pahlawi di Indonesia ini mayoritas tidak mengurus kewarganegaraannya. Baik yang generasi pertama, generasi berikutnya itu nggak ada yang ngurus, makanya dia warga negara asing. Lain halnya dengan etnis Cina, Tionghoa, itu mayoritas yang umur-umur yang sudah dewasa itu punya pengesahan. Dan itu saya buktikan sebagai contoh di MK.